Chapter 90-91 CEO muda dan nona muda. Ambulans Unity Clinical Center telah berhenti sempurna di depan lobi rumah sakit. Mesin mobil pun belum dimatikan, begitu juga dengan bunyi sirenenya, menandakan mobil tersebut membawa pasien yang sedang kritis. Sang perawat segera berlari mendorong ranjang pasien sekuat tenaga mereka. Petugas medis yang menyantol di mobil ambulans pun segera turun memapa tubuh Cherry yang sudah terpasang beberapa alat medis. Romy dan Tommy masih mengikuti tubuh Cherry meskipun dengan menggunakan mobil yang berbeda. Ruang gawat darurat sudah menunggu tubuh Cherry. Seorang dokter langsung menyambutnya dengan peralatan medisnya. Tak butuh waktu lama, dokter itu pun segera memerintahkan perawatnya untuk menyiapkan ruang operasi. Bawa pasien ke ruang operasi. Kita harus melakukan tindakan. Suara dokter yang melengking memberi instruksi. Romy pun juga langsung melaporkan keberadaannya kepada sang dokter. Maaf dokter, saya polisi dan pasien yang di dalam itu adalah tawanan kami, sela Romy. Ini orang manusia apa bukan sih? Dia mau kriminal bukan ke apa urusannya coba sama gue. Tugas gue nyelamatin nyawa orang bang bro. Baiklah kalian tunggu di luar atau selesaikan administrasinya di kasir. Kita sang dokter kembali ke ruang bedah. Romy dan Tommy masih menunggu dengan gelisah di luar ruang bedah. Suara lengking tangis bayi dari dalam ruang itu sejak tadi semakin keras terdengar. Sesekali mata Romy melirik ke lampu alarm yang terpajang di atas pintu bertuliskan Kaisar Room. Rom, lu yakin itu bukan anaknya Geral? Sela Tommy saat keduanya duduk di bangku tunggu. Terus anak siapa dong? Ya mana gue tahu. Lo tahu sendiri kan Cherry kan selebritis plus. Maksud lo? Ya ampun, otak lo nyangkut di mana sih Tom? Plus selebriti ranjang maksud gue. Jadi Cherry nggak tidur cuma dengan satu pria aja, alias banyak pria. Ya mana kita tahu itu anaknya. Geral apa bukan? Tapi dari hasil DNA yang gue ambil dari dokter Rahman itu negatif. Kalau bukan Geral, apa Robi ya? Atau David? Romy hanya mengangkat bahu menimpali ucapan Tommy. Dah, daripada lo main tebak-tebakan mending kita minta tolong aja sekalian sama dokternya, usul Romy. Gayung bersambut. Sang dokter pun kini keluar dengan wajah murungnya, sementara seorang perawat juga keluar dengan membawa seorang bayi yang sehat terbungkus kain popoknya. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Lirik dokter itu membuka masker mulutnya. Pendarahannya terlalu hebat sehingga si ibu sudah kehilangan banyak darah, juga keterlambatan penanganan, tutur sang dokter. Gimana nggak telat penanganan dok? Itu perempuan lahirannya di medan perang, terang aja telah nyelamatinnya. Siapa yang peduli sama orang lahiran, yang ada peduli sama nyawa sendiri supaya selamat bang dokter. Dokter lakukan satu hal untuk saya. Tolong lakukan tes DNA kepada bayi ini untuk 2 orang. Nanti anak buah saya akan membawakan Anda sampel dari kedua orang itu. Sela Romy yang dijawab dengan anggukan oleh sang dokter. Setelah berlalu, Romy langsung meminta anak buahnya membawa sampel rambut Robi dan David. Sementara Romy mengurus pemakaman Cherry. Malam itu dunia Cherry telah berakhir. Bayi yang dilahirkan untuk sementara ditempatkan di inkubator rumah sakit. Sementara Romy menyelesaikan semua urusan peradilan untuk kasus Cherry. Fine. Tes DNA pun keluar sehari setelah pengumuman jenazah Cherry. Dan kalian tahu hasilnya apa guys? Anak itu adalah anak Robi. Romy melipat kertas laporan tes itu dan menyimpannya dalam saku jaket kulitnya. Ia dan Tommy pun tak mau membuang waktu, langsung bertolak ke India. Malam sehari setelah pengurusan jenazah Cherry dan keluarnya hasil tes DNA.
Chapter 91. Pagi itu Mumbai sedang bersahabat dengan sang mentari. Bahkan saking bersahabatnya burung-burung pun ikut bernyanyi, membuat senandung untuk menyambut hari. Kediaman Nadesta yang masih diselimuti kesedihan karena kondisi sang nona muda yang sudah semakin melemah. Gadis berambut panjang itu masih duduk di tepi ranjang dekat jendelanya. Sejak sejam lalu ia tak memalingkan wajahnya dari pemandangan matahari di luar sana. Bahkan kedatangan Dr. Aditya yang baru saja tiba pun tak diketahuinya. Nampaknya pemandangan di luar sana jauh lebih menarik perhatianmu ketimbang yang lainnya. Suara Dr. Aditya yang memecah hayalan Karina pagi itu. Gadis itu pun memutuskan untuk menyapa sang dokter, ahlinya, untuk menghormati dan menghargai legalitasnya. "Selamat pagi, dokter." Sapanya melempar senyum Melayu. "Bagaimana keadaanmu, Karina?" Suara Dr. Aditya menyilang, kedua tangannya bersender di dekat lemari baju Karina. Sepertinya kali ini dokter tampan itu akan menebar pesonanya untuk sang pasien lemah seperti sekarang ini. Mendengar kisah perjalanan cinta Karina dan Geral dari mulut Vivian cukup membuat dokter muda itu bersimpati pada Karina. Apalagi niatnya untuk menyembuhkan gadis baik hati itu semakin kuat dan gigih. Siapa yang menyangka ia bergadang semalaman berpikir keras bagaimana langkah selanjutnya penanganan penyakit Karina, hingga berkonsultasi pada dosennya di LA dan menemukan jalan keluar yang sudah ia jabarkan kepada keluarga besar Karina. Gue nggak nyangka ada bidadari yang tersesat dalam lingkaran dunia yang penuh dengan kenaifan dan bahkan ia tak menemukan jalan kembali dari jebakan bernama cinta. Cinta lelaki yang bersembunyi di balik kesetiaannya itu. Gue penasaran kayak apa si Geral itu dan bagaimana ia bisa meluluhkan hati gadis luar biasa ini. Aku iri. Aku ingin melepaskan selang infus ini, dok, karena aku ingin berlari menikmati hembusan angin dan kehangatan matahari di luar sana. Tunjuk Karina keluar jendela. "Kamu mau keluar?" Karin mengangguk mendapati ucapan Dr. Aditya yang sangat ia inginkan. "Baiklah, tapi tetap dengan infusnya. Saya ambil kursi rodamu dulu ya," ucap Dr. Aditya meraih sebuah kursi roda yang memasang di samping tempat tidur Karina. Pagi itu Dr. Aditya membawa Karina ke bibir pantai lewat taman belakang rumahnya. Keduanya menatap lepas menikmati kicauan burung camar di atas deruan ombak kecil yang membuat nada untuk nyanyian sang camar. "Aku suka tempat ini, dokter. Sejak kecil aku suka sekali bermain di sini," lirih Karina. "Bisakah kita bicara seperti seorang lelaki dan perempuan, Karina?" Ucapan Aditya menarik perhatian Karina. "Apa maksudmu?" "Kau ini dokter. Menyembuhkan adalah tugasmu dan secara kebetulan aku adalah pasienmu. Jadi kenapa kau membuat sebuah aturan dalam hubungan?" "Karena aku ingin hubungan itu bukan hanya sebatas pasien dan dokter," jawab Aditya sekenanya. Jangan bilang kau sedang menembakku sekarang, dokter. Ingat, aku ini pasienmu dan kau tahu betul riwayat kesehatanku. Bahkan dokter di seluruh negeri ini sudah angkat tangan kepada aku. Jangan kau sia-siakan waktu berhargamu, dokter." "Tapi kau sudah membuatku menyia-nyiakannya, Karina." Dr. Aditya beringsut duduk di bangku samping kursi roda Karina. Terpaan angin laut cukup mengibaskan rambut gurai Karina. Seurat rambut itu bahkan menyelinap di wajah lembut Karina, semakin menambah pesona kecantikan alami dirinya. Mata Dr. Aditya malah tak berkeberatan dengan pemandangan itu. "Baiklah, kalau begitu cukup panggil aku Aditya saja, jangan ada kata dokternya, ya, Karina bandel." Tapi Aditya menyembunyikan perasaannya. Farah dan Rageb datang menghampiri mereka dan mengajak Karina masuk ke dalam kamar. Setelah memberikan Karina sarapan dan suntikan obat, Dr. Aditya kembali ke ruang kerja milik Rageb.
dan mendiskusikan perkembangan kesehatan Karina. Ia pun tak lama kembali ke ruang Karina. "Saya akan bicara dengan Karina mengenai tindakan yang akan kita lakukan ini," jawab Dokter Aditya.